Oke teman-teman, di sini kami akan mentutorialkan tentang cara pembuatan aplikasi GUI pada aplikasi Neatbeans. Nah, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Selamat menonton semuanya. Di sini kita langsung bikin project baru aja. Teman-teman klik yang new project, terus pilih Java application, terus next. Terus di sini teman-teman tulis nama dari projectnya sendiri. Di sini kami buatnya tugas besar PBO Apotek. Terus untuk main class-nya itu di unchecklist, terus klik finish. Jadi setelah kita bikin project tadi, di sini akan muncul projectnya yaitu tugas besar PBO underscore Apotek gitu. Selanjutnya di sini kita masuk ke XAMPP, kita nyalain yang Apache dan MySQL-nya. Di sini untuk kita bikin database dari aplikasi Apotek sendiri. Sini teman-teman buka Chrome, terus ketik localhost / phpMyAdmin untuk masuk ke database-nya sendiri. Nah, selanjutnya di sini teman-teman buat nama database-nya. Di sini nama database-nya ada db_apotek. Terus create. Selanjutnya itu di sini teman-teman buat tabel dari database-nya sendiri. Sini ada tabel obat dengan jumlah kolomnya ada 4. Nah, di sini isi filenya itu ada kode obat, terus ada nama obat, terus ada jenis obat dan juga ada harga obat. Nah, di sini bisa juga untuk milih tipe datanya, atau teman-teman bisa nambahin kolomnya lagi bisa. Terus data di sini ada varchar integer untuk kode obatnya 30 dan kode obat ini sebagai primary key dari tabel obat sendiri. Terus ini ada nama obat, tipe data varchar, kita pilih varchar juga untuk jumlah obat dengan value-nya 50. Terus di sini harganya pilih yang varchar juga 50, atau kita pilih yang ya desimal. Oke, desimal 13,2. Oke, langsung save. Oke, ini merupakan tabel obat yang udah kita buat tadi. Terus selanjutnya kita bikin yang tabel pembelinya. Terus di sini buat kode pembeli, nama pembeli, terus ada alamatnya, alamat pembeli. Terus di sini ada beli obat apa atau nama obat yang dibelinya, terus masukin tipe datanya juga. Value dari kode beli ditambahkan, namanya ditambahkan, nilainya berapa. Terus di sini dijadiin primary key kode belinya, terus save. Oke, di sini kita masuk ke aplikasi Neatbeans lagi. Di sini kita bikin package baru dengan nama yaitu config untuk koneksi antara database dengan aplikasi Apotek sendiri. Terus kita bikin kelas koneksi, namanya koneksi 1. Hanya di sini kita klikkan program dari untuk menyambungkan koneksinya. Di sini jangan lupa untuk import menambahkan library dari SQL-nya sendiri. Terus ditulis di sini ada public static connection untuk mendapatkan koneksi dari SQL-nya. Selanjutnya di sini kita masukin nama database kita itu DB Apotek tadi. Terus untuk username-nya juga password-nya itu kita masukkan juga. Ini kita deklarasiin pakai try catch. Selanjutnya di sini kita bikin package baru dengan nama view. Sini itu untuk tampilan GUI dari aplikasi Apotek sendiri. Di sini ada splash screen. Nah, di sini kita bikin splash screen dari aplikasi Apotek. Nah, untuk title-nya kita tambahin dulu yaitu halaman splash screen gitu.
Selanjutnya di sini kita tambahkan, kita perbesar dulu kotaknya, terus kita tambahkan panelnya. Kita pakai panel untuk membuat supaya tampilannya tidak berantakan. Di sini kita pilih warnanya dengan klik background tadi. Terus di sini kita pilih warna-warna, terus tambahin panel lagi. Oke, di sini kita kasih label gitu untuk menandai ini kayak form apa. Kita kasih label, terus di sini kita juga bisa milih font-fontnya, terus tipenya besarnya kayak gimana. Terus warna teksnya juga bisa kita pilih. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Terus sini kita edit untuk tampilannya. Selanjutnya di sini kita tambahkan button next supaya nanti ketika kita berada di splash screen, nanti kita klik next itu bakalan muncul ke halaman selanjutnya gitu. Nah, di sini kita bisa pilih warnanya juga, terus fontnya juga bisa kita pilih. Ukurannya juga bisa kita pilih. Oke, selanjutnya di sini kita buat form baru lagi, yaitu form login sebagai next dari splash screen tadi. Di sini kita tandain namanya dengan klik kanan change variable names. Untuk nextnya itu text next. Di sini kita buat programnya itu ada pakai event queue untuk supaya programnya bisa next atau bisa berpindah halaman gitu. Di sini kita tambahin new form login supaya nanti ke screen-nya itu bakal next-nya itu ke halaman login gitu. Nah, di sini kita bikin title-nya itu ada halaman login, terus kita desain di sini halaman loginnya seperti yang tadi, pakai panel gitu supaya desainnya itu rapi. Nah, di sini kita desain. Terus kita bisa juga kasih warna juga nantinya sama seperti yang tadi. Sini kita bisa atur layoutnya atau size-nya. Nah, selanjutnya kita atur warna di sini. Warnanya kita samain dengan yang tadi supaya warnanya itu nggak berantakan gitu. Terus di sini untuk icon logonya nanti kita tandain dulu. Di sini kita bikin sebagai penanda ini tuh halaman login gitu. Nah, selanjutnya di sini tentuin fontnya. Nah, selanjutnya sini kita tambahin label. Terus ada juga text filenya, text filenya, terus ada label juga, terus ada text passwordnya sama button loginnya. Nah, di sini kita tambahin dulu di database-nya itu adalah tabel login supaya nanti loginnya itu kita ambil datanya dari database gitu. Nah, di sini ada username sama password. Nah, di sini kita jadiin username sebagai primary key-nya, terus save. Nah, jadi di sini udah bisa. Nah, kita tambahin dulu untuk passwordnya admin dan username-nya juga admin gitu. Nah, di sini pakai 123 admin. Nah, di sini tampilan loginnya udah kita buat. Di username itu di text file-nya kita ganti. Terus button loginnya juga kita ganti, change variable name-nya. Di sini kita masukin tombol login, kita klik 2 kali tombol login. Terus di sini kita pakai deklarasi try-cat untuk membuat fungsi dari tombol login sendiri. Di sini kita ambil data dari database tadi dengan menggunakan data string gitu. Kita deklarasiin un pw, terus kita koneksikan juga dengan koneksi yang udah kita buat di awal. Sini kita pakai jangan lupa query-nya gitu, kita ngambil datanya di tbl login. Dengan cara deklarasinya itu select bintang from tbl login, di mana username dan password itu
nanti kita masukinnya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita pakai prepare statement untuk supaya query-nya itu bisa dibaca gitu atau dikembalikan. Terus pakai set string juga. Terus di sini kita jabarkan juga untuk username dan passwordnya. Pakai result set juga supaya query-nya itu bisa dieksekusi gitu. Sini kita pakai penjabangan if juga supaya nanti setelah login itu bisa muncul ke form selanjutnya gitu. Di sini kita deklarasiin juga apabila nanti login gagal nanti bakalan muncul pemberitahuan bahwa koneksi gagal gitu. Kita deklarasinya pakai JOptionPen. Nah, ini udah selesai kita buat. Selanjutnya kita coba jalanin. Di sini kan yes basecamp, terus selanjutnya kita masukin datanya. Nah, berarti udah bisa login. Selanjutnya di sini kita ada form baru yaitu halaman utama. Nanti dia tuh bakalan muncul setelah kita melakukan login gitu. Nah, di sini kita desain seperti tampilan sebelumnya. Kita samain warna dan juga isi-isinya gitu, kita samain supaya nggak beramburadul gitu. Nah, kita desain pakai jpanel juga supaya desainnya itu nggak kemana-mana dan rapi. Di sini kita pilih warnanya di bagian background dan juga foreground gitu. Nah, di sini hasil desainnya itu. Nah, di sini kita masukin button untuk halaman obat gitu supaya nanti apabila kita klik data obat nanti bakal muncul ke frame obat gitu. Nah, di sini kita desain terkait fontnya gitu. Nah, setelah di sini kita bakalan download icon dari setiap aplikasi kita gitu. Di sini kita pakai icon.com untuk situsnya. Di sini teman-teman bisa cari situsnya di Chrome atau di pencarian internet gitu. Nah, di sini nanti dibuatnya itu bikin folder terpisah dengan cara buka aja project dari tugas besar kita. Di sini bikin folder icon, nah masukin iconnya gitu. Nah, di sini untuk masukkan iconnya klik aja icon di properties. Nah, selanjutnya pilih aja icon yang mana aja icon yang pengen kita masukin gitu. Nah, di sini password, oke, ini klik icon terus pilih yang naruhnya di mana, terus nah udah muncul iconnya. Kan tampilannya kayak gini. Oke, ini tampilan dari halaman login kita. Selanjutnya di sini kita tambahin logo dari aplikasi kita sendiri sama kayak tadi, masukinnya di menu di folder icon maksudnya. Ini tampilan dari halaman utama kita. Dimana halaman utama ini udah ada button data obat, terus ada data pembeli sama tombol logout gitu. Ini juga ada slogan dari
aplikasi kita, yaitu ada platform penyedia berbagai jenis obat. Nah, di sini kita edit change variable name-nya dengan cara klik di navigator tadi, klik kanan terus change variable name. Selanjutnya di sini klik 2 kali pada button obat tadi. Di sini kita bakalan naruh fungsi atau masukin fungsi untuk supaya nantinya apabila kita klik button obat dia bakal muncul ke halaman obat gitu. Pakai yang namanya event queue lagi. Ini kita bikin halaman obat. Jadi nanti setelah kita klik button obat bakalan munculnya ke halaman obat. Nah, kita tambahin importnya. Nah kita jalanin. Nah gini, nanti next, terus kita masukin username sama passwordnya, login. Nah ini halaman utamanya. Nah apabila kita klik obat nanti dia bakal muncul halaman obat gitu. Nah di sini kita desain lagi halaman obatnya sama kayak sebelumnya. Nah di sini di halaman obat kita ada nambahin yang namanya tabel gitu. Tabel ini bisa kita desain. Terus di sini kita halaman obatnya itu ada menu kode obat, terus ada juga nama obat, jenis obat dan harga obat. Di sini bisa kita tambahin yang namanya button tambah, ubah, batal dan hapus. Nah di sini juga kita bisa nambahin yang namanya table gitu. Nah table ini nanti apabila kita masukin data-data dari yang kita input, dia itu bakal muncul di tabel gitu. Nah di sini juga kita ubah yang variable name-nya supaya nanti bisa enak kita ngidentifikasinya gitu pas masukin programnya. Nah di sini namanya kita ubah buttonnya, terus tabelnya kita kasih nama yang variable tabel model obat. Nah tampilannya itu bakalan seperti ini. Nah selanjutnya itu di sini kita masukin juga untuk supaya nanti bisa logout gitu. Bukan logout sih, kayak keluar gitu dari halaman obat gini. Nah tampilannya itu akan jadi seperti ini nantinya. Kita pakai button, salah tadi pakai text file. Kita pakai button, terus kita edit juga di propertiesnya, maunya warna apa gitu supaya nanti mudah dikenali. Nah nanti akan muncul segitu ini. Nanti kalau kita klik icon itu nanti bakalan keluar dari halaman obat. Misalnya kita bikin halaman pembeli. Nah di sini untuk button kembali gitu, kode untuk button yang kembali tadi. Nah di sini halaman pembeli itu kita desain kayak seperti desain sebelumnya, ada tabel, terus ada button tambah, ubah, hapus dan batal juga. Kembali, terus di sini kita ubah juga yang variable name-nya. Kita ubah satu yang variable name-nya. Nah terus coba kita jalanin splash screen, terus kita login, masukin password, next, terus data obat. Nah di sini bakal muncul data obat, terus data pembeli belum kita masukin kodenya. Nanti kita masukin dulu kode program dari pembeli. Nah, ganti aja yang halaman pembelinya. Nah nanti dia bakalan next, terus kita masukin admin username dan password lagi. Nah dia bakalan muncul ke data pembeli. Kalau misalnya kita logout, pakai yang dispose, terus pakai yang new form login gitu. Nanti setelah kalau kita logout dari halaman utama, maka dia tuh bakalan ke form login gitu, kembali ke form login. Nah kita login dulu, terus kita coba logout. Oke. Soalnya di sini kita bikin paket baru dengan nama model. Nah selanjutnya di sini kita bikin kelas obat di paket model tadi. Kita bikin programnya untuk di sini itu untuk supaya bisa jalanin yang halaman obat tadi supaya bisa dijalankan. Di sini kita insert getter setternya dengan cara klik kanan insert kode, terus masukin
klik yang getter setter terus pilih semuanya gitu. Di sini kita juga buat yang tabel model obatnya. Nah di sini untuk supaya nanti datanya itu bisa muncul ke tabel gitu. Di sini kita bikin programnya. Sini kita pakai extend, berarti di sini kita ngambil datanya itu dari yang halaman obat tadi. Dan juga kita di sini pakai abstract model gitu. Nah, selanjutnya di sini kita juga pakai yang list untuk obatnya. Terus di sini kita deklarasi tabel model obat. Terus di sini kita override untuk tabelnya itu maunya ada berapa gitu. Nah di sini kan tabel obat tadi ada 4 kolom. Nah di sini kita buat 4. Terus kita masukin satu-satu gitu sampai kayak gini. Kita deklarin satu-satu. Nah selanjutnya kita bikin package baru lagi dengan nama DAO interface. Nah di sini untuk supaya kita ngejalanin interface-nya, kita bikin nama interface-nya in obat. Nah, kita di sini tadi supaya ini nih supaya jalan yang namanya button insert, update, delete atau button tambah, ubah, hapus sama batal tadi supaya bisa jalan gitu. Nah, di sini kita jalanin obat itu kita kasih variabelnya O, terus di sini juga kita kasih yang namanya delete itu pakai yang kode primary key dari obat tadi. Selanjutnya di sini kita bikin package namanya DAO, terus ini bikin kelas namanya obat DAO. Terus ini implementasi dari interface obat tadi, obat DAO tadi. Nah, sini kita bikin jangan lupa kita masukin koneksinya juga supaya nanti dia itu terkoneksi dengan koneksi yang udah kita bikin di config tadi. Terus sini kita masukin programnya, terus kita jabarin database-nya pakai query SQL yaitu insert, update, dan delete dan juga select. Terus sini kita masukin untuk koneksinya gitu, terus kita masukin insert, update-nya sama ya di sini kita masukin juga delete-nya. Delete-nya itu hanya pakai satu yaitu kode obat aja. Terus di sini untuk menampilkan data ke tabelnya programnya. Nah, jangan lupa untuk importnya itu jangan lupa ditambahin supaya nanti dia bisa jalan gitu dan gak error. Nah di sini kita pakai yang get cari obat tadi. Ini untuk fungsi di pencarian gitu. Nah soalnya di sini kita ke halaman obat, kita deklarasiin controller dari obat sendiri. Nah di sini kita bikin tag namanya controller, terus bikin nama packagenya itu obat, nama kelasnya tuh obat controller. Terus di sini kita ngimport dari view halaman obat tadi supaya dia bisa kebaca gitu. Nah di sini kita klik juga ketik terkait itunya. Nah di sini di halaman obat kita klik 2 kali di bagian halaman tambah obat dan ubah obat tuh. Nah di sini kita deklarasiin itu delete itu pakai yang delete, terus yang update and batal itu pakai yang di preset gitu. Nah selanjutnya di sini kita masukin getternya juga, getter dari txt file tadi dari chain variable name yang telah kita ubah tadi, terus kita generate. Nah ini udah muncul, kita masukin getternya. Langsung getternya itu satu yang JText file sama JButton dan juga JTable. Terus oke.
Ini kita masukin untuk update-nya itu sesuai dengan nama getter setter juga tadi. Terus di sini kita masukin yang namanya txt carinya. Ini untuk fungsi pencarian. Sini kita bisa bikin mau berapa gitu untuk font-fontnya. Terus sini juga bisa kita bikin change variable name-nya. Insert kodenya, terus getter setternya juga bisa txt cari tadi. Nah di sini kita kayak udah bener ini karena udah kita tambahin txt cari tadi. Nah di sini untuk supaya dia itu bakal mengubah, itu kita klik kanan pada tabel tadi, terus kita pilih mouse klik gitu. Nah di sini kita bikin program supaya dia bisa ubah. Di sini pakai yang namanya change variable dari kita tadi, itu tabel mode obat, terus cbt1 isi file sama dengan buka kurung. Nah ini kayak udah. Untuk pembeli lakukan hal yang sama seperti pada halaman obat sebelumnya. Bisa kita lakukan hal yang sama, isi yang controller, terus di tabel mode pembeli, terus ada DAO pembeli juga kita isi gitu. Kita samain. Terus yang obatnya, yang tabelnya juga kita klik event, terus mouse klik, terus di sini kita masukin juga yang kayak tadi programnya supaya nanti bisa dia tuh nampil ke halaman tabel dan juga bisa diubah gitu. Nah, di sini pakai yang tabel mode pembeli, jangan tabel mode obat karena di sini kita di halaman pembeli gitu. Langsung aja sama kayak sebelumnya. Nah untuk tombol carinya kita klik event preset gitu. Bukan event release. Nah, kita buat programnya cari obat gitu. Oke, kita run. Nah sini kita bisa pakai tombol carinya, karena ini masih satu, kita coba dulu tambahin data baru gitu. Oke, coba kita pakai cari. Nah udah bisa untuk tabel pencariannya. Sini kita juga nambahin kalender dan library MySQL. Tinggal klik kanan di library dan add library. Teman-teman bisa buat library-nya. Nah add library. Nah terus teman-teman bisa create, terus masukin nama library-nya. Di sini cek kalender, masukin file jar-nya. Oke udah, ini tinggal add library aja. Terus di sini untuk nambahin ke bagian supaya muncul di paletnya, masukin aja ada from library, terus pilih calendar tadi, new. Oke, ini salah di bagian itunya, kita masukannya di bagian chart. Ini kategori dulu. Oke, ini
sorry tadi seharusnya jar dari Gcalendar ini kita ubah ke file dulu dalam bentuk file. Kita ekstrak file dulu supaya dia itu bisa muncul gitu. Nah, kita ekstrak file dulu. Kita tambahin plugin ulang. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi yang udah kita buat. Di sini kita run, terus kita masukin loginnya admin, terus kita login. Nah di sini halaman utama, terus ada halaman obat. Di sini kita coba untuk isi dari halaman obat nih. Kita masukin jenis obat, terus tanggal. Di sini pakai Gcalendar. Nah selanjutnya di sini bisa tambah, bisa tambah. Di sini kita ubah. Kita coba ubah. Oke, di sini udah bisa ubah. Coba kita hapus, udah bisa. Kita cari. Nah, udah bisa pencariannya. Oke. Batal juga udah bisa. Terus kita keluar, kita ke halaman pembeli lagi. Nah, di sini kita coba tambah datanya. Sini kita isi kode beli, nama pembeli, alamat, terus nama obat, jumlah obat, dan juga harga obatnya. Di sini bisa langsung klik di total bayar, nanti akan muncul harga obatnya. Nah di sini kita bisa ubah juga. Nah bisa hapus juga, bisa hapus. Nah di sini cari juga udah bisa. Nah kita logout, kita keluar dari sistem, dan dia bakal keluar sendiri. Nah selanjutnya di sini untuk Excel-nya, sini kita pakai jar to Excel untuk aplikasinya sendiri supaya nanti bisa ke Excel. Nah di sini kita masukin URL dari aplikasi yang udah kita bikin. Nah selanjutnya, nah ini aplikasinya udah jadi. Nanti aplikasinya ini nggak usah pakai database lagi, jadi kita nggak usah ngidupin exam lagi, sama nggak perlu kita jalanin aplikasinya di Neatbeans lagi, jadi langsung gitu. Jadi sekian video tutorial untuk membuat aplikasi Java GUI pada kali ini. Sekian, terima kasih.